Dana Moneter Internasional baru-baru ini memberikan peringatan baru terkait ekonomi global pada 2023 yang kondisinya diperkirakan lebih sulit dibandingkan dengan 2022. Direktur Pelaksana IMF, Kristalina Georgieva ini mengatakan ya, untuk sebagian besar ekonomi global 2023 akan menjadi tahun yang sulit karena mesin utama pertumbuhan global mengalami aktivitas yang melemah. Lantas seperti apa sih ramalan dan negara mana saja yang pertumbuhannya ini bakal melambat di tahun ini dan dampaknya bagi Indonesia. Selengkapnya akan kita bahas dalam Teropong Nasib Indonesia saat horor resesi ancam dunia. Kita lihat slide yang pertama. IMF saat ini memproyeksikan pertumbuhan global sebesar 2,7% tahun ini. Ini melambat dari 2022 yang sebelumnya 3,2%. Tapi soal penerawangan IMF baru-baru ini soal mesin utama pertumbuhan ekonomi global akan melambat secara bersamaan, so pasti Uni Eropa, Amerika Serikat, dan China. Kita lihat yang pertama, kita lihat Uni Eropa ya, berdasarkan data Trading Economics, nilai perekonomian Uni Eropa pada 2021 sebesar 17,2 triliun dolar. Sementara total perekonomian global sebesar 96,5 triliun dolar. Artinya Uni Eropa ini sudah mewakili 17,8% dari total produk domestik bruto atau PDB global. Ada lagi Inggris yang menyumbang 3% dari PDB global, ini sudah mendeklarasikan akan mengalami resesi panjang. Bahkan akan berlanjut hingga semester 1 2024 akibat tingginya harga energi dan pengetatan kondisi finansial ini akan membebani belanja rumah tangga. Yang berikutnya Amerika Serikat. Amerika Serikat perekonomian terbesar di dunia ini nilainya sebesar 23,3 triliun US dollar, mewakili 24,2% dari PDB global. Keduanya saja sudah berkontribusi sekitar 42% dari PDB global. Selanjutnya ada China. China nilai produk domestik bruto China ini adalah sekitar 17,7 triliun dolar Amerika Serikat atau sekitar 18,4% dari total PDB dunia. Dalam prediksi yang dibuat pada bulan Oktober, IMF mematok pertumbuhan produk domestik bruto China ini tahun lalu sebesar 3,2%, setara dengan prospek global IMF untuk tahun 2022. Pada saat bersamaan, IMF juga melihat ya pertumbuhan tahunan di China ini meningkat pada tahun 2023 menjadi 4,4%, sementara aktivitas global semakin melambat. Angka tersebut jauh di bawah target pemerintah 5,5%. Kita lihat slide berikutnya. Ya, sebenarnya nggak hanya IMF ya yang memberi ramalan suram. Hal ini juga disampaikan banyak pihak lain. Kita lihat yang pertama, ada JP Morgan. Dalam outlook-nya, JP Morgan menyebut nih bahwa pertumbuhan ekonomi di negara maju akan berdampak signifikan terhadap aktivitas masyarakat jika inflasi tak berhasil ditekan. Jadi jika inflasi berhasil ditekan, Bank Sentral akan berhenti menaikkan suku bunga dan resiko terjadi resesi ini sangat kecil. Namun jika sebaliknya inflasi tak berhasil ditekan, maka akan ada skenario yang lebih buruk lagi. Berikutnya ada Barclays. Ya, sehubungan dengan pentingnya kemajuan ekonomi Amerika Serikat terhadap dunia, Barclays ini mengatakan ekonomi di negeri Paman Sam itu kemungkinan akan mengalami kontraksi sepanjang tahun 2023 karena upah dan inflasi di Amerika Serikat ini masih sangat tinggi. Bahkan Barclays memperkirakan tingkat pengangguran Amerika Serikat akan mencapai 4,8%. Lalu ada Citi. Ya, kita lihat ada Citi. Zona Eropa dan Inggris diramal menjadi negara yang memiliki ekonomi terburuk pada 2023. Di antara ekonomi utama, ini zona Euro dan Inggris kemungkinan akan menjadi yang terburuk dengan kontraksi setahun penuh masing-masing sebesar 0,5% dan 1%. Karena bersaing dengan biaya energi yang sangat tinggi serta pengetatan kebijakan. Ada pula DBS. DBS di kawasan ini diperkirakan pertumbuhan ekonominya akan mencapai 3,2% secara tahunan. Berikutnya ada Goldman Sachs. Kita lihat berbeda dengan yang lainnya ya. Ini Goldman Sachs memperkirakan Eropa akan mengalami resesi ekonomi yang ringan. Benua biru ini diperkirakan akan berhasil mengurangi impor gas dari Rusia dan mendapat manfaat dari pemulihan pasca pandemi COVID-19. Untuk Amerika Serikat sendiri, Goldman Sachs menyebut The Fed masih akan menaikkan suku bunga kebijakannya menjadi 5% hingga 5,25% pada 2023.
Inflasi inti Amerika Serikat akan turun dari level 5% dan saat ini menjadi ke kisaran 3% pada akhir tahun depan. Kita lihat yang berikutnya ada UOB. Laju inflasi global yang bersumber dari inflasi inti menurut UOB ini diperkirakan akan mereda pada 2023, namun kemungkinan masih pada rata-rata pada kisaran 2%. Adapun risiko yang membayangi di tahun ini yaitu beberapa potensi guncangan inflasi, putaran baru kenaikan harga energi global, gangguan baru dalam rantai pasokan, lalu dampak berkelanjutan dari konflik Rusia-Ukraina dan ancaman wage price spiral. Dan berikutnya ada Deutsche Bank. Ya, kita lihat Deutsche Bank ini memperkirakan inflasi 2023 akan mencapai 6% di zona kawasan Eropa dan 4,1% untuk Amerika Serikat. Inflasi yang tinggi diperkirakan akan bertahan setelah tahun 2023. Ada pula S&P Global. S&P Global, menurut S&P Global ini perekonomian regional Asia Pasifik diperkirakan paling tumbuh 3,5% secara tahunan begitu ya pada tahun depan. Asia Pasifik akan berkontribusi 35% dari produk domestik bruto dunia dan akan mendominasi pertumbuhan 2023. Lalu ada BNP Paribas ya, dari segi fundamental kita lihat BNP Paribas ini kalau misalkan menurut Perancis begitu ya, bank asal Perancis ini melihat penurunan dan pertumbuhan global disinflasi mengarah pada hasil yang lebih rendah sepanjang tahun 2023. Meskipun kemungkinan penurunan tajam dalam inflasi tahun depan, ini tekanan harga keras tampaknya juga akan membuat The Fed Amerika Serikat dan Bank Sentral Eropa ini naik ke resesi pada kuartal pertama 2023. Berikutnya ada UBS. Kita lihat UBS ini memperkirakan prospek yang lemah secara historis dengan pertumbuhan global hanya 2,1% dari tahun ke tahun pada tahun 2023 yang akan menjadi yang terendah sejak tahun 1993. Lalu kita lihat slide berikutnya. Ya, kalau kita lihat ya dari pemerintah sendiri ini pertumbuhan ekonomi RI di 2022. Kalau menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ini meyakini ya Indonesia ini merupakan negara yang tidak masuk dalam 3 negara yang akan mengalami resesi tersebut. Bahkan di tahun 2023 akan menjadi tahun yang menarik karena terdapat agenda pemilihan umum pada 2024. Namun kendati demikian ya, di 2023 masih ada tantangan, optimisme dan kewaspadaan yang harus dijaga. Dalam situasi agenda politik dalam negeri, geopolitik dunia yang dinamis dan tidak pasti, dalam menjaga seluruh kemajuan dan momentum untuk pemulihan. Untuk itu pemerintah pun optimis ya, pertumbuhan ekonomi di tanah air sepanjang 2022 ini akan berhasil mencatatkan pertumbuhan di atas 5% secara tahunan. Karena kalau kita lihat ya, ini di Q1 ini berada di 5%, lalu Q2 naik di 5,4%. Lalu di Q3 5,7%. Jadi memang pemerintah Indonesia ini optimis sekali bahwa di Q4 2022 paling tidak bisa lebih dari 5% pertumbuhannya. Ya, kita lihat slide berikutnya. Ya, Indonesia boleh pede ya akan ekonomi 2022 yang masih tumbuh cemerlang dengan didasari fundamental ekonomi domestik yang kuat. Namun IMF dan juga Bank Dunia ini juga secara khusus kasih warning ke Indonesia karena dunia masih akan menghadapi the perfect storm. Sehingga Indonesia diminta untuk waspada dalam menghadapi kemungkinan risiko yang terjadi. The perfect storm merupakan serangan atau badai ekonomi yang berasal dari berbagai sisi, baik itu inflasi dan suku bunga bank sentral yang tinggi, resesi ekonomi dan tensi geopolitik. Lalu kita lihat inflasi yang tinggi tentu membuat daya beli masyarakat juga akan tertahan. Pertumbuhan ekonomi dunia yang sebagian besar ini ditopang oleh konsumsi masyarakat pada akhirnya akan mengalami kontraksi dan memicu resesi ekonomi hingga stagflasi. Nah, kalau kita lihat ya, warning ini kompak diperingatkan oleh 4 lembaga internasional. Ada yang pertama dari Organization Cooperation and Development, World Bank, Asian Development Bank, dan Organization for Economic Cooperation and Development. Dan kalau kita lihat ada lagi dari International Monetary Fund yang memprediksi
Proyeksi pertumbuhan ekonomi RI di 2023 5% year on year. World Bank 4,8 year on year. Lalu kita lihat ADB juga sama 4,8 year on year dan OECD 4,7% year on year untuk proyeksi pertumbuhan ekonomi RI di 2023. Dan kalau kita lihat keempatnya memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia 2023 ini secara tahunan diperkirakan memang pada rentan 4,7% hingga 5%. Ya, tentu proyeksi ini berada di bawah target pemerintah sebesar 5,3%. Oleh karena itu, Indonesia harus bersiap diri ya dalam menghadapi gejolak perekonomian ke depan, mengingat konsumsi masyarakat ini adalah penyumbang 56% sampai 57% pertumbuhan ekonomi nasional.